Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار برحمتك يا أرحم الله. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah adalah ayyuhan nas ayyuma ahadin minan nasi au minal mu'minina yusabu bimusibatin falyatazza bimusibatihi bi fa inna ahadan lan yusaba bimusibatin ashadda bimusibatin bi. Wahai manusia, siapa saja di antara manusia ataupun orang-orang beriman yang sedang mendapat ujian, sedang mendapat musibah, falyatazza bimusibatihi bi. Adalah ya ambil pelajaran musibah yang menimpanya dibanding dengan musibah yang menimpaku. Fa inna ahadan lan yusiba bimusibatin ashadda bimusibatin bi. Karena tidak seorang pun ketika mendapat musibah, musibahnya itu lebih dahsyat, lebih berat dibanding musibah yang menimpaku. Artinya musibah-musibah yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sudah jauh diringankan dibanding dengan musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang menimpa para anbiya, para nabi-nabi, utusan-utusan Allah sebelumnya. Hadits yang lain mengatakan ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seluruh yang terjadi daripada musibah-musibah ya adalah penghapus, akan menjadi penghapus dosanya, karena Allah tidak ingin umatku ada yang masuk neraka. Jamaah rahimakumullah, saya perlu baca hadis ini karena kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang ditegaskan oleh masyarakat kita, oleh umat kita sebagai bulan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perayaan Maulidnya, dengan berbagai macam acara-acaranya, yang tentu saya lebih berpendapat
Yang mau mengadakan, monggo. Ya. Yang nggak mau mengadakan, insya Allah juga tidak akan mengurangi, ya, mengurangi kesunahannya ataupun yang lain. Ya. Jadi yang penting mau memperingati ataupun tidak memperingati, ada satu hal yang harus dipegang sekuat-kuatnya. Ya. Oke, Rabiul Awal adalah bulan untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus diingat apa yang harus paling dikenang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau kita pelajari Al-Quran dan hadis-hadisnya adalah yang harus paling dikenang adalah sejauh mana kemiripan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik mirip versi Al-Quran maupun mirip versi, ya, sunnah-sunnahnya. Ya. Ya, mirip versi Al-Quran, apakah yang disebut di ayat 20 surat Al-Fatah. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu syidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Dalam berbagai macam acara peringatan Maulid Nabi, ayat ini biasanya dibaca. Tidak pernah dikaji. Ya. Jadi kalau dikaji, ya, maka ini akan menjadi evaluasi besar. Apakah diri kita sebagai pribadi atau sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah berapa persen kemiripan dengan ayat ini? Ya. Ayat ini mengungkapkan bahwa umat Muhammad harus menjadi umat yang berkepemimpinan. Ya. Jelas siapa orang yang kita, ya, yakini sebagai pemimpin, diikuti dan ditaati, didengar dan ditaati. Ya. Sebagaimana para sahabat, jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang tidak saja diikuti, tidak saja dicintai, tapi juga, ya, ibaratnya panglima besar gitulah. Ya. Apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, itu dikatakan, dilaksanakan, ya, sebagaimana ya, di ayat berikutnya di surat Al-Hujurat itu, ya, ketaatan orang-orang beriman itu dituntut oleh Allah sampai pada tingkat apa? Ya, jangan bersuara keras melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa-bisa amalmu, ya, musnah karena akhlakmu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tajhar bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Ya. Jadi mengungguli suara melebihi dari Rasulullah, ya. Bagaimana yang sering kita dengar, tidak boleh mengungguli suara anak, seorang anak mengungguli suaranya orang tua, suara istri daripada suara suami, ya. Sebagai bentuk ketaatan, ya. Apalagi suara seorang sahabat melebihi suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di apa, diancam oleh Allah, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya. Bisa-bisa amalmu habis karena nggak sopan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
ayat ini ada seorang sahabat namanya Syammas bin Qais ya. Syammas bin Qais ini adalah sahabi orator ya. Yang namanya orator ya. Ngomong pelannya aja udah keras. Ya. Maka dia ketakutan dengan ayat ini. Oh gimana suara saya kan biasa keras. Ya. Maka Rasulullah kan tidak, kamu bukan termasuk orang yang demikian. Maka hadis ini mengajak kita untuk mengevaluasi ya, bagaimana memiripkan diri kita di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ada penyakitnya, ada ekonominya, ada rumah tangganya, ada politiknya. Wah, ya. Manusia tidak mungkin lepas dari musibah, ya, dari ujian, karena memang diciptakannya manusia untuk mendapat ujian, ya, liyabluwakum, sehingga ketika dari ujian itu manusia banyak beramal, berarti dia lolos, ya. Lolos dan lulus, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Rasulullah mengatakan supaya kamu sabar dalam menghadapi ujian, ya, kenanglah ujian musibah yang menimpa Rasulullah secara khusus ataupun secara umum yang menimpa para anbiya, ya. Karena Rasulullah mengatakan asyaddul bala'i 'indallahi al-anbiya, tsumma al-amsal, tsumma al-amsal. Yang paling dahsyat, yang paling berat ujiannya adalah para anbiya. Kemudian generasi berikutnya. Artinya apa? Siapa saja yang keimanannya, ya, katakan jaraknya dengan Rasulullah, ya, ya, sebutlah satu angka misalnya, ya, Rasulullah nilainya 10, ya, dirinya orang beriman nilainya 9. Maka siap-siap ujian hidupnya ya, lebih mirip ke Rasulullah. Ya. Nilainya 8 berarti juga berat juga. Nilainya 7 berarti agak berat juga. Dan begitulah seterusnya. Tsummal amsal fal amsal. Jadi di sisi lain tidak mungkin keimanan kita semirip Rasulullah walaupun kita semua berusaha. Maka karena ada kemiripan itu, apakah miripnya ya, jauh ataupun dekat, maka Rasulullah mengatakan falyatazza ya bimusibatihi ya, bima asabani. Hendaklah dia mengambil pelajaran atau mengambil sebuah motivasi bahwa musibah yang menimpanya itu tidak mungkin sama dengan musibah yang diterima oleh Rasulullah. Ya. Karena musibah apapun yang kamu terima itu tetap lebih ringan daripada musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu pikir seperti ini, pola pikir seperti ini Rasulullah inginkan agar orang beriman itu kuat dalam menghadapi suatu musibah, suatu ujian dengan mengenang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekaligus pentingnya mempelajari sirah. Ya. Ya, walaupun insya Allah siapa yang belajar tafsir pasti ya, cepat atau lambat belajar sirah. Ya, siapa yang belajar surat An-Nur pasti belajar sirah. Apa yang disebut dengan Ghazwah Banil Mustaliq. Ya. Jadi bagaimana mungkin dia akan bisa ngukur-ngukur dirinya dengan Rasulullah, khusus dalam musibah ketika dia sendiri nggak kenal Rasulullah, nggak kenal detail-detailnya. Ya. Saat ini dapat musibah, ya, ingin mengenang Rasulullah, bagaimana musibah Rasulullah saat diisukan
rumah tangganya, istrinya Aisyah berselingkuh. Sehingga di situ perlu siapa nama selingkuhannya. Ya. Gimana hakikatnya? Ada Sofwan bin Mu'attal. Ya. Berapa lama? Bagaimana kondisi Aisyah? Bagaimana kondisi Rasulullah? Bagaimana kondisi para sahabat? Ya. Insya Allah orang beriman akan merasa bahwa musibah yang menimpanya menjadi sangat kecil dibanding dengan Rasulullah yang eh, yang musibahnya ujian-ujiannya lebih besar. Kenapa harus ngukur Rasul? Ya. Nah, Rasul kan harus kita cintai. Rasul kan, wah, bagi kita adalah segala-galanya. Ya. Karena segala-galanya seharusnya manusia atau orang yang beriman tidak ingin Rasulullah mengalami sesuatu yang menyedihkannya. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, semua itu nggak rela kalau Rasulullah bersedih sehingga berusaha menyenangkan. Ternyata orang yang paling kita cintai itu musibahnya jauh lebih dahsyat daripada musibah kita. Itu aja bersabar. Ya. Bagaimana dengan kita yang musibahnya oleh Rasulullah mengatakan, tidak mungkin katanya bobot musibahmu itu sama ataupun mirip denganku. Musibahmu jauh lebih ringan, lebih kecil. Ya. Musibatihi bi katanya. Ya. Setelah dia mengambil pelajaran, mengambil motivasi musibah yang menimpanya dengan musibah yang menimpaku. Ya. Sehingga dia akan mengatakan, iya ya ternyata musibah saya nggak ada apa-apanya dibanding dengan musibahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari ini nggak berhenti-berhenti orang yang membencinya, orang yang membulinya dan seterusnya. Ya. Ya, apakah kita juga mengambil pelajaran dari surat ya, dari surat Al-Furqan 30 ya, bahwa Rasulullah ya, sedih kalau melihat umatnya jauh dari Al-Quran. Qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu al-Quran mahjura. Berarti lawan katanya ya, alangkah bahagianya Rasulullah jika melihat hamba-hambanya maksudnya umatnya selalu ingin kembali kepada Al-Quran. Ya. Maka ya, itulah seharusnya yang menjadi fokus ya, umat ini. Ya. Bagaimana mencintai Rasulullah, bagaimana menyenangkan Rasulullah, bagaimana menghindarkan Rasulullah dari hal-hal yang menyedihkan. Ya. Sesungguhnya harus kembali kepada penjelasan-penjelasan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jangan sampai sibuk dengan hal-hal yang sifatnya ijtihadi, ya. Walaupun benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Hal-hal yang sifatnya ijtihadi, tapi terjauhkan dari hal-hal yang asasi, ya. Jadi pokok permasalahan. Ya. Yaitu bagaimana buat Rasulullah bahagia, membuat Rasulullah tidak bersedih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kapan Rasulullah sedih melihat umatnya, kapan Rasulullah sedih, kapan Rasulullah bangga, bahagia melihat umatnya, itu semua ada. Dari situlah seharusnya umat ini lakukan kegiatan-kegiatan khususnya di bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu, itulah kajian hadis kita pada pagi hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kita lanjut ke Ali Imran 157. Ya. An au taqulu law anna unzila alaina al-kitabu lakunna ahda minkum. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Maka ayat ini masih terkait pelurusan pola berpikir di dalam beriman dengan Al-Quran. Yaitu dari ayat 155. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turham. Cara beriman dengan Al-Quran yang benar adalah fokuslah kepada Allah ya, sebagai sahibul kalam, sebagai al-munazzil yang menurunkan itu. Ya. Yang lain-lain itu sesungguhnya hanyalah daya dukung. Jangan sampai karena hanya daya dukung, ya, orang beriman itu terhalang untuk bisa beriman dengan Al-Quran. Ya. Kenapa kamu nggak beriman dengan Al-Quran? Habis pakai bahasa Arab. Kenapa nggak beriman dengan Al-Quran? Habis diturunkannya kepada orang Arab. Seakan-akan melecehkan ya, atau bahkan ya, sudah tidak percaya kepada Allah yang memilih bahasa Arab, yang memilih siapa yang diturunkan, siapa yang menurunkan. Ya, itu kan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana mungkin manusia nggak mau beriman kepada Allah ya, hanya karena protes terhadap kebijakan-kebijakan Allah. Ya. Karena itu prinsip beriman dengan Al-Quran al-ittiba'u wa taqwa. Ya. Siap mengikuti selama itu memang sudah dari Allah, siap melaksanakan prinsip-prinsip ketakwaan. Apa yang diperintahkan oleh Allah siap, apa yang dilarang oleh Allah siap meninggalkan ya, agar kamu turhamu. Ya. Sehingga yang tidak memiliki prinsip al-ittiba' ya, siap mengikuti dan ketakwaan, nggak bisa beriman dengan Al-Quran hanya karena Al-Quran tidak diturunkan kepada kelompoknya. Ya. Katanya antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qabli. Ya. Ini sama saja ngatur Allah. Ya. Dari dulu katanya wahyu itu diturunkan kepada Bani Israel. Kenapa sekarang kepada orang Arab? Ya. Ya. Dengan Yahudi dan Nasraninya. Kenapa orang Arab? Ya. Ini nggak bisa begitu. Ya. Dalam kondisi sekarang ya bisa saja ya masih terjadi ya. Ya. Siapa yang ngisi kajiannya? Wah, kebetulan dia ya senangnya misalnya sama orang Padang misalnya. Tapi yang ngisi orang Jawa misalnya. Jadi nggak suka misalnya. Ya. Hal-hal seperti ini bisa menghalang. Misalnya belajarnya di ya, katakan di masjid, tapi ini di rumah. Pokoknya yang hal-hal yang teknis jadi masalah ini bisa menghalangi ya, hidayatul Quran. Ya. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Ya. Yahud dan Nasara itu nggak bisa menerima Al-Quran cuma gara-gara bahasanya. Bahasa Arab saya kenapa nggak pakai bahasa Ibrani? Dari dulu wahyu Allah itu pakai bahasa Ibrani katanya. Pakai bahasa Arab kita jadi nggak paham.
Nah, kapan seperti ini juga dibahas di akhir surat Fussilat ya. Lau anzalnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu aha'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Ya. Udahlah, jangan meributin bahasa. Yang penting fungsinya. Al-Quran itu adalah petunjuk kesembuhan bagi orang-orang beriman. Kamu mempermasalahkan bahasa, ya, dasar kamu tidak ingin beriman. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ya, ya. Kalau kamu mempermasalahkan bahasa, sulit kamu mendapat hidayah. Ya. Kamu bagaikan orang yang berada di tempat yang jauh, yang sulit dipanggilnya. Ya. Orang berada di 1 kilometer dari pemanggilnya, ya susah manggilnya. Ya. Apapun kelihatan. Ya. Itulah gambaran orang yang sulit mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang 157 ini alasan ketiga. Alasan ketiga, manusia itu nggak bisa mendapat hidayah Al-Quran, katanya. Au taqulu law anna unzila alaina al-kitabu lakunna ahda min. Intinya, coba Quran itu diturunkan kepada kami, baru kami bisa lebih baik daripada mereka. Ya. Lagi-lagi sifatnya ngatur Allah. Ya. Apa ini namanya? Figuritas. Ya. Segala sesuatu harus dia. Ya. Kalau ustadznya dia, baru saya mau. Kalau pemimpinnya dia, baru saya taat. Ya. Ya. Saja ya. Padahal ya, di balik itu ya sama-sama punya potensi kebaikan. Ya. Mau diturunkan kepada Rasulullah, mau diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan Nabi Isa, ya, Nabi Daud, ya semua ini kan orang pilihan Allah. Ya. Kenapa giliran turun kepada Rasulullah digugat? Ya. Kami sebetulnya siap untuk menjadi baik kalau jangan diturunkan kepada mereka, turunkan kepada kami. Ini yang dimaksud dengan autaqulu lau anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda min. Karena itu penting ya dalam meraih ya, Al-Quran sebagai hidayah, ya, kembali kepada ayat 155, ya, fokus kepada Allah. Wahada kita pun anjal. Ya, selama itu dari Allah, ya, kepada siapa saja diturunkan, di mana saja diturunkan, dibawa oleh siapa saja diturunkan, nggak masalah. Itu sudah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu betapa banyak orang-orang Yahudi yang sulit beriman kepada Al-Quran ya, karena pertimbangan-pertimbangan begini. Ya. Dengan hawa nafsu semua. Ya. Nasara masih lumayan, ya, masih banyakan daripada Yahudi. Ya. Ya, bangsa Arab ya pada akhirnya semua jadi beriman. Nah, nggak terkendala oleh ya, gengsi ya, gengsi anil haq ya. Ya. Gengsi menerima kebenaran hanya karena hawa nafsu. Istilahnya apa? Akhadatul izzatu bil ithmi. Ya. Gengsi ya, kebenaran ya. Gengsi kebenaran kenapa? Karena yang ngaji rata-rata orang-orang ya eh, kelas bawah, orang nggak punya jabatan, orang-orang fuqara, masakin, ya. Itu semua memang
Jadi pembahasan di halangi seseorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya apa? Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Ya, sudahlah ya. Jangan terlalu fokus sama yang teknis-teknis ya. Terima aja nih ya Al-Qur'an sebagai bayyinah ya. Sebagai bukti ya. Bukti kebenaran Rasulullah, bukti kebenaran syariat Allah ya. Bukti apa lagi ya? Ketersambungan antara isinya dengan Injil, Taurat, Zabur. Ya. Dan itu sering disebut oleh Allah. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Mengamalkan Al-Quran itu otomatis mengamalkan ya, kan Injil, mengamalkan Taurat, kan Zabur. Ya. Dan semua wahyu Allah. Kalau mengamalkan yang lain, walaupun udah persis, ya, kamu nolak Al-Quran, kamu belum mengamalkan wahyu Allah. Ya. Karena memang isi udah benar, tapi expire, ya, langi, ya. Orang nggak bisa. Ya. Jangankan urusan wahyu ya, ya. KTP aja kalau sudah expired, ya, banknya nggak mau, hotelnya nggak mau, ini sudah nggak berlaku ini. Ya apalagi wahyu Allah. Sudah terwakili oleh Al-Quran. Allah katakan, apa yang kamu tolak itu dengan alasan, ya, kenapa enggak kepada kami, kenapa bahasa Arab, ya, apa, atau tantangan. Kalau saja kepada kami akan lebih mudah berimannya. Lakunna ahda minkum, bahkan lebih baik. Ya. Lakunna ahda minhum. Ya. Maka dijawab oleh Allah, faqad ja'akum bayyinatun. Secara umum bayyinah itu ya adalah bukti ya. Bukti itu bisa mukjizat ya, bisa apa, bisa diutusnya Rasulullah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Apa bayyinahnya? Buktinya Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahhar. Tapi di ayat ini kata bayyinah itu disifati. Ya. Disifati dengan min rabbikum. Bayyinah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang memiliki fungsi petunjuk, wahudan, warahmah, dan rahmah. Orang tafsir mengatakan ya, kriteria-kriteria ini tidak disebutkan kecuali ketika Allah ingin menyebut Al-Quran. Agar dipahami bahwa Al-Quran ini bayyinah yang spesial. Ya, yang tidak ada tandingannya. Ya. Betul yang lain bayyinah, Taurah bayyinah, semua bayyinah. Tapi begitu bayyinahnya Al-Quran itu selalu ditambah. Min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Ini bukan bayyinah seperti umumnya, tapi ini bayyinah yang spesial. Ya. Dieksplisitkan ini datang dari Allah Rabbmu yang maha menghendaki berbagai macam kebaikan bagi umat manusia. Ya. Yang memiliki petunjuk ini jaminan
hidup lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima, seperti di ayat sebelumnya. Hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ya. Ya. Wa rahmah, ya. Sebagai bentuk kasih sayang. Rasulullah selalu mengingatkan, ya, tahu kasih sayang Allah itu, ya, ukurlah dengan kasih sayang. Kalau ada seorang ibu begitu sayang sama bayinya, maka itu baru setitik sayangnya Allah. Sayangnya ibu pada anak itu tidak ada apa-apanya dengan sayangnya Allah. Tapi kita melihat sayangnya ibu pada anak itu luar biasa. Ya. Apa saja dilakukan. Sayangnya seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, itu karena rahmat Allah yang diletakkan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Luar biasa. Bagaimana dengan sayang Allah? Sayang manusia dengan manusia aja masih disebut itu cuma setitik dari sayang yang rahmah yang Allah letakkan dalam diri manusia. Al-Quran harus lebih disayang, harus lebih difahami, ya, kitab yang akan menghasilkan rahmat Allah yang jauh lebih besar daripada rahmat-rahmat Allah yang diberikan di antara hamba-hamba. Faman azlamu, siapakah yang lebih durhaka, lebih jahat, ya, mimman kadzdzaba bi ayatillah, enggak percaya dengan Al-Qur'an dengan alasan-alasan yang semua bersifat melecehkan Allah. Searab kepada kami, padahal kalau diturunkan kepada kami kan bisa jadi lebih baik. Wasadafa anha, dan udah nggak percaya, nolak lagi. Wasadafa anha. Ya. Sanajzil ladzina, ya, kami akan balas orang-orang yang menolak ayat-ayat kami itu dengan azab yang berat, ya. Su'al azab bima kanu yasdifun. Ya. Akibat sikap penolakan. Yasdifun. Ya. Biasanya menolak itu kalau ibu-ibu masih ingat, ya, biasanya a'radha, ya. A'radha an dzikri yu'rid, ya. Tapi di ayat ini, ya, pakai kata sodafa, yasdifu. Ya. Ya. Artinya apa? Ya, penolakan yang tidak saja resikonya kembali kepada dirinya, ya, tapi juga kepada masyarakatnya. Ya. Gara-gara menolak, masyarakat jadi ikut nolak. Nah, itu namanya sodafa yasdifu. So dalam kategori gara-gara dia bermaksiat, orang lain jadi pada ikut maksiat. Gara-gara dia nggak sholat, orang-orang semua jadi ikut nggak sholat. Ya, sodafa. Nah, kenapa ada orang yang sampai terjerumus kepada sodafa yasdifu, ya, penolakan yang berdampak kepada orang lain? Biasanya karena apa? Karena kedudukan. Apakah sebagai senior, apakah sebagai tokoh, ya, apakah sebagai orang yang populer di hati, gitu, ya. Ya. Yang populer itu biasanya siapa? Biasanya artis, ya. Karena kedudukan sosial manusia itu di satu sisi kayaknya keren gitu, ya. Oh, Masya Allah. Ya. Ini YouTuber misalnya,
doktornya. Ketika dirinya mengajarkan hal yang tidak baik, sehingga dengan mudah diikuti oleh jumlah manusia yang besar, wah, itu bisa berdampak sanajzil ladzina yasbiquna an ayatina su'al adzab. Ya, ya. Sufulan doktor, sufulan profesor, ya, ya. Bikin pernyataan-pernyataan yang kontrak dengan nas, sehingga wah orang sudah, ya, kamu siapa, kamu cuma nggak punya gelar apa-apa, ya, menentang dia istilahnya, ya. Nggak punya kedudukan, nggak punya popularitas, nggak punya apa. Tapi dalam kebenaran ini yang punya popularitas, ya, justru berfatwa-fatwa yang menyesatkan, ya. Maka sikap seperti inilah yang disebut dengan sodafa yasudif. Ya. Jadi di ayat ini Allah tidak akan menggunakan kata a'radha karena tadi bicara tentang kelompok al-Yahud wan Nasara disebut dengan ta'ifatain sebagai kelompok senior. Ya. Orang Arab nggak kenal yang namanya wahyu, nggak kenal yang apa, jizat, bayinah, dan seterusnya. Yahudi Nasrani kenal. Seharusnya dia lebih senior ngasih contoh dong. Ini mentang-mentang senior malah melakukan black camping terhadap Al-Quran. Sehingga tidak sedikit sikap Yahudi dan Nasrani ini membuat bangsa Arab semakin nggak mau ngambil pelajaran. Itu senior kita aja nggak mau. Ya, ya. Senior kita aja anti sama Rasulullah, anti sama Muhammad, sama Al-Quran. Akhirnya pada nggak mau. Ya. Maka orang-orang yang mendapat peluang-peluang popularitas, namun popularitasnya justru digunakan untuk menyesatkan manusia, itu adabnya lebih besar. Ya. Itu istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diancam seperti ini. Ya. Ibu kalau baca surat Al-Ahzab, ya, ya nisa an-nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai para istri Nabi, kamu kalau sampai berani berbuat jahat, ya, saya lipat gandakan adab. Ya. Kenapa? Ya, karena punya ketokohan. Istri Nabi misalnya, ya, kok nggak pakai jilbab misalnya, wah itu bisa jadi dalil, ya. Tapi tentu tidak mungkin terjadi, cuma ini mengingatkan saja. Hati-hati ketika kamu dipuji oleh Allah dengan ketokohan, popularitas, ya, keilmuan yang tinggi, ya, sehingga jika semuanya itu justru menyesatkan manusia, bahaya. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yasdifun. Ya. Maka Allah tidak ada cara lagi untuk mengingatkan Yahudi dan Nasrani ini. Ya. Rasulullah kamu tolak, ya. Wahyunya kamu tolak, ya, ya sudah, ya. Ingat-ingatlah nasibmu nanti di hari kiamat. Ya. Nasibmu di hari kiamat. Bagaimana maksudnya? Maka Allah katakan di ayat berikutnya, ya, satu, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menjadi pengikutnya, menjadi pengagumnya. Mau sampai kapan kamu itu tidak beriman dengan Al-Quran? Ya. Pada hakikatnya kamu hanyalah menunggu hal yang guruna. Ini artinya hal yang guruna illa anta iyahumul malaikat. Kalau kamu terus-menerus begini, ya, jangan kamu kira kamu itu, ya, aman-aman saja, bebas-bebas saja. Cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan malaikat. Malaikat siapa? Ya, mungkar nakir lah. Ya. Malaikat Israel mencabut nyawa, mungkar nakir, ya, kubur.
Semua nanti malaikat penyiksa az-zabaniyah, sanad az-zabaniyah. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikat. Dalam semua wahyu Allah, Ahlul Taurat, Ahlul Injil, pasti pelajaran tentang malaikat itu sudah maklum. Wah, di alam semesta ini ada makhluk malaikat, setan, manusia. Kamu terus-menerus tidak percaya, padahal kamu akan berhadapan dengan malaikat. Ini mirip seperti di Al-Baqarah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin mami wal malaikatu wa qudiyal amr. Ya. Au ya'tiya rabbuka, atau kamu ya, hanya sedalam sebuah proses bertemu dengan Allah. Ya. Maksudnya mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Au ya'tiya rabbuka, seperti inna ila rabbika ruj'a. Ya. Seperti wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia akan kembali kepada Allah. Yang dikira ya, hidupmu begitu mati titik, udah nggak ada urusan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ya. Yang ketiga, bahkan kamu juga akan bertemu dengan sebagian ayat-ayatmu. Apa yang maksud dengan sebagian ayat-ayat Allah? Au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang dimaksud datangnya sebagian ayat-ayat Allah adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ya. Mulai tanda hari kiamat yang katakan yang jauh, yang menengah, sampai yang paling dekat, itu disebut dengan awiyatiya ba'du ayati rabbik. Di surat Muhammad disebut dengan asyrat. Faqad ja'a asyratuha. Ya. Rasulullah mengatakan, ya, dengan istilah la taqumus sa'ah, la taqumus sa'ah. Ya. Maka sudah alangkah banyaknya ya, tanda-tanda bahwa saat ini manusia berada di akhir zaman. Ya. Gempa, banyaknya peperangan, ya. Ya. Sudah bisa disebut sudah ba'du ayati rabbik yang sifatnya menengah. Ya. Ya. Dulu ada yang agak jauh, diutusnya Rasulullah aja itu sudah tanda kiamat. Ya. Tapi dengan sekarang, ya, akan ada datangnya Nabi Isa, datangnya Dajjal, itu semua masuk ba'du ayati rabbik yang semakin dekat lagi. Ya. Ya taqarubuz zaman, ya Rasulullah. Ketika waktu terasa cepat, ya. 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 Para ulama mengatakan, ya, datanya Rabiul Awal itu menunjukkan dekatnya Ramadan. Ya. Jadi mengenang Ramadan itu di Rabiul Awal. Sudah bicara Ramadan, terasa lagi, ya Allah. Dekat lagi. Taqarubuz zaman, ya. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan seperti terbakarnya di daunan. Ya. Untuk apa? Untuk ayo. Ya. Tiga hal ini, al-malaika, au ya'ti rabbuk, au ya'ti ba'du ayati rabbik, harus membuat kamu termotivasi untuk kembali kepada Al-Quran. Gimana dengan Al-Quran yang sebaik-baiknya. Karena kalau sampai yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, kalau sampai tanda-tanda kiamat yang besar, maksudnya yang besar itu datang, la yanfa'u nafsan iman, maka keimanan tidak diterima lagi. Au kasabat fi imani akhir, amal-amal juga nggak diterima lagi.
Silahkan kamu tunggu itu. Kami juga menunggu. Apa yang dimaksud? Ya, tanda-tanda kiamat saat itu sudah selesai, sudah expired hidup di dunia. Nggak ada. Ya, kalau yang sifatnya harian adalah sakaratul maut. Ya. Siapa yang sakaratul maut udah selesai. Baru taubat al-abdi malam yugharghir. Ya. Taubat itu diterima selama nyawa itu belum di kerongkongan. Alla idza balagatil hulqum. Ya. Masih sehat-sehat begini, ayo segera beriman, segera beramal, segera berinfak, bersedekah. Ya. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan udah nggak diberi. Ini yang sifatnya harian, sifatnya personal. Ya. Yang sifatnya umum, ya, itu adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Dulu syamsi min maghribiha. Matahari error, ya. Terbelah timur, ini terbitnya dari barat. Udah selesai, udah. Lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imani. Tidak diterima lagi. Ya. Udah selesai. Ya. Seperti ditolaknya Fir'aun. Ya. Amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya sekarang sudah mau berimannya seperti yang diimani oleh Bani Israel dan aku jadi orang muslim. Tidak bisa. Sudah terlambat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan itu sudah pasti terjadi. Al-yanzuruna illa an ta'tiyah. Kamu terus menolak Al-Quran ini, sodafa anil Quran, ya, sodafa an ayatillah, bahaya, ya. Hidupmu akan berproses menuju, ya, adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, Bapak-bapak, ya, Ibu-ibu, lah sampai di sini kaji kita, ya, itulah safar singkat, ya. Ya. Saya tutup Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa rahmah. Allahumma dzikirna sina wa 'allimna min dinina warzuqna tilawatahu bi rahmatika ya Amin. Waj'alna وأهلنا وأولادنا وأزواجنا من أهل القرآن أهلك خاصتك يا ذا الجلال صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi